Ya, kali ini saya akan membahas tentang progresif kebutuhan jiwa manusia. Model ini saya buat pada mungkin bulan Desember tahun 2023 untuk memudahkan teman-teman semua belajar gitu. Jadi setelah saya belajar ilmu kesadaran, kemudian saya mencoba untuk menyusun seperti apa sih kebutuhan jiwa manusia atau progresif kebutuhan jiwa manusia itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, dan ini adalah kebutuhan ego. Jadi ego dalam ilmu kesadaran ini adalah kesadaran akan ketubuhan. Jadi rasa aku yang menancap pada ketubuhan atau yang didasarkan pada ketubuhan ini. Kemudian karena rasa aku atau kesadaran itu didasarkan pada adanya tubuh ini, kehidupan tubuh, maka rasa aku ini akan mati-matian untuk mempertahankan kehidupan tubuh ini. Ya, mungkin ini tingkat-tingkat di mana manusia atau orang masih pada level mungkin kehidupan agraris seperti itu, mungkin petani yang di desa seperti itu hanya bertahan hidup. Kemudian setelah mereka mungkin aman gitu ya, jadi sudah ada beras, sudah ada makanan gitu, ada minuman, kemudian kebutuhannya tuh meningkat kepada kebutuhan hiburan gitu ya. Mungkin kalau di desa itu adalah seorang petani gitu ya, kemudian dia meningkat mencari hiburan. Mungkin zaman sekarang udah ada TV di rumah, kemudian udah ada TV juga yang ada YouTube-nya, atau dia sudah membeli handphone selain untuk berkomunikasi juga untuk menonton hiburan, mungkin YouTube dangdut atau musik-musik lainnya seperti itu. Jadi ini mungkin ya orang-orang desa seperti itu. Jadi setelah bertahan hidup, kebutuhan akan hiburan gitu. Kemudian pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu nomor 3 ya, ini dari 1, 2, 3, itu adalah pengakuan dari individu atau kelompok lain. Ini mungkin levelnya itu sudah punya kepemilikan benda-benda atau barang-barang yang, atau mungkin kalau mungkin di desa itu sapi seperti itu ya. Jadi kalau di desa orang itu sudah punya sapi, itu sudah punya, maksudnya kebanggaan gitu, bahwa pekerjaannya, atau mungkin dia bisa saving beli sapi gitu, dia udah bisa diakui, jadi sudah jadi orang sukses di desa seperti itu. Mungkin diukur dari kandang, mungkin ada di situ ada jumlah sapinya 3 atau 6 seperti itu udah ini diakui. Itu saya perhatikan dari teman-teman itu, ketika dia sapinya berapa itu di story gitu, bahwa ini harus diakui oleh teman-teman atau banyak atau orang lain gitu, atau individu lain gitu, bahwa saya itu orang yang berhasil mengembangkan uang, atau seperti mengembangkan mungkin aset atau harta seperti itu. Kemudian setelah itu ada pencapaian target ya di nomor 4 ini. Jadi ini lebih tinggi motifnya. Jadi mungkin tidak untuk diakui orang lain, tetapi targetnya itu mungkin seperti ini. Jadi
saya harus memelihara sapi, kemudian dari tahun pertama gitu ya, tahun pertama terus ke tahun kedua itu mungkin ada target untungnya mungkin 15 juta seperti itu. Jadi ini sudah lebih tinggi lagi untuk jiwanya gitu. Jadi sudah bukan lagi untuk pengakuan tetapi untuk pencapaian targetnya sendiri gitu. Entah itu nanti diakui atau tidak, yang penting targetku tercapai seperti itu. Ini bonus semua ini kan, otomatis saja itu dia pasti hiburan, maksudnya senang gitu apabila tercapai, kemudian pasti juga diakui gitu. Nah, kemudian yang mulai langka ini adalah kebutuhan jiwa yang sudah melewati ini semua ya. Ini kebutuhan untuk pemahaman. Jadi pemahaman ini apa? Mungkin ini orang-orang yang ini sudah ya kan, ini sudah, kemudian di dalam perjalanan hidupnya mungkin ya usia di atas 3 bulan 4 bulan seperti itu, kemudian apa yang telah dicapai ini mungkin tidak memuaskan gitu, masih ada pertanyaan di dalam dadanya, atau mungkin belum tercapai kebahagiaan itu sendiri. Mungkin ini juga tidak hanya sapi ya, mungkin seperti nikah di usia segini, kemudian punya anak 2 di usia di usia pernikahan segini, atau bagaimana, kemudian masih belum ada yang namanya kepuasan batin, seperti masih mungkin istilahnya itu kekeringan jiwa seperti itu ya. Kemudian orang-orang seperti ini kalau dia punya kesediaan, atau mungkin bahasa Inggrisnya willingness gitu ya, atau tekad gitu, itu dia akan mencari kepemahaman gitu. Jadi dia mulai membagi waktunya dari sebelumnya hanya pencapaian target atau apapun itu dia udah membagi waktunya untuk mencari pemahaman apa sih sebenarnya makna hidup. Soalnya sudah mencapai target ini itu ternyata jiwanya itu masih kering, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dan itu belum melegakan dada gitu, belum mendamaikan pikiran seperti itu. Jadi masih ada gejolak gitu kan. Jadi ini semakin langka ini. Jadi orang-orang itu selama ini ya terjebak di sini, kemudian naik ke sini, kemudian naik ke sini, turun lagi gitu aja. Jadi ada kebingungan gitu. Banyak orang-orang kemudian mencari hiburan maksudnya mungkin sudah mulai mencari pemahaman, mungkin untuk hiburan saja itu mulai nonton channel mungkin pengajian atau apalah seperti itu kalau kasusnya itu di desa gitu ya. Jadi pemahaman ini sangat sedikit gitu ya, padahal ini memang prosesnya jiwa itu seperti itu gitu. Kalau nanti ini paham, nanti ini lagi. Kalau yang ini mungkin saya bahas selain waktu ya, ini agak advance, karena ini agak advance kan, ini saya bahas selain waktu seperti itu. Jadi ya seperti itu, ini terbanyak, kemudian ini kemudian ini yang baru sedikit gitu di masyarakat kita gitu ya. Mungkin satu negara itu yang mungkin melonjak ke sini itu mungkin kira-kira 15%-an lah dari penduduk seluruh Indonesia ini. Jadi ya mungkin ini 85%, sisanya ya mungkin paling banyak di sini. Banyak yang saudara-saudara masih bertahan hidup gitu. Oke ya, jadi untuk kuliah kali ini cukup sampai sini, dan akan saya lanjutkan pada kuliah-kuliah selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa beri komentar.